Jumpa lagi di Ardibo TV. Yang satu ini adalah laptop high performance kelas profesional dari Lenovo. Artinya, laptop ini bukan cuma kencang untuk gaming, tapi juga cocok banget untuk content creation dan kegiatan lain yang membutuhkan performa tinggi. Ya, ini adalah Lenovo Legion Pro 5i. Oke, selain punya performa tinggi karena pakai prosesor Intel Core HX generasi ke-13 dan GPU Nvidia GeForce RTX 4070, layar laptop ini juga sudah dikalibrasi dari pabrik dan disertifikasi X-Rite Pantone, membuatnya sangat cocok digunakan oleh content creator. Jadi bukan cuma untuk gamer kelas profesional aja. Jadi jelas ya, laptop ini bisa dipakai buat nyari duit, bukan cuma untuk ngabis-ngabisin duit doang. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai laptop ini, kita mulai dari spesifikasi dasarnya dulu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7 13700HX. Fabrikasinya udah Intel 7, base powernya 55 watt. Dia punya 16 core, 24 thread, ada 8 performance core, dan ada 8 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya adalah 5 GHz. Dia punya 30 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphics-nya adalah Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Walaupun ini namanya hanya UHD Graphics dan cuma punya 32 execution unit, tapi dia udah support akselerasi QuickSync dan juga AV1. Untuk discrete graphicsnya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU. Arsitekturnya sudah Ada Lovelace yang paling baru. Fabrikasinya 5 nanometer, punya 4608 CUDA cores, 8 GB GDDR6, memori busnya ini 128 bit ya. Untuk maksimum TGP-nya di 140 watt. Dan tentunya dia juga sudah mendukung berbagai fitur terbaru Nvidia seperti DLSS 3 dan Ray Tracing. Pada software Lenovo Fantas terdapat opsi untuk ngatur mode GPU. Ada hybrid mode, ini adalah mode default yang mengaktifkan integrated graphics dan discrete GPU. Lalu ada hybrid iGPU only mode. Mode ini akan menonaktifkan discrete GPU saat tidak digunakan. Lalu ada hybrid auto mode. Mode ini adalah kombinasi dari dua mode sebelumnya. Kemudian ada yang namanya DGPU mode. Mode ini menonaktifkan integrated graphics. Nah, di mode ini resizable bar akan langsung aktif. Selain itu juga ada opsi untuk melakukan overclocking GPU secara manual jika memang dibutuhkan. Nah, untuk RAM, dia pakai 32 GB DDR5 4800 MHz langsung dual channel. RAM yang digunakan adalah DDR5 5600, tapi karena limitasi CPU, dia jalannya di DDR5 4800. Laptop ini sudah langsung menggunakan 2 keping SODIMM, jadi kalau masih dirasa kurang, ini masih bisa di-upgrade sih ya, tapi harusnya 32 GB udah lumayan cukup sih ya. Lalu untuk storage dia pakai 1 TB SSD NVMe PCIe 4. Nah, dia masih juga menyediakan 1 slot SSD M.2 tambahan kalau yang tadi dirasakan masih kurang. Jadi kita bisa upgrade tanpa ganti SSD bawaannya. Nah, kedua slot SSD ini sudah dilengkapi dengan heatsink yang dapat membantu membuang panas berlebih dari SSD. Jadi ya lebih stabil nanti performanya ya. Untuk konektivitas wireless dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211. Ini punya Wi-Fi 6E tentunya, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterai ini lumayan besar di 80 Wh dan untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body form factor-nya tentunya clamshell ya, klasik di sini. Untuk material dia menggunakan kombinasi aluminium CNC untuk cover atas dan polikarbonat ABS di bagian bawah. Warnanya ini disebut sebagai onyx grey ya, abu-abu tua lah ya. Untuk desain secara keseluruhan masih terlihat mirip dengan Legion Pro generasi sebelumnya. Terlihat ada logo Legion berwarna hitam di cover atas. Dan dia juga masih membawa kesan profesional serta elegan berkat desain yang low profile yang selalu diusung oleh Lenovo seri Legion. Ini membuatnya cocok untuk diajak bekerja, bahkan meeting juga nggak malu-maluin yang satu ini. Untuk dimensi, panjangnya 36,3 cm, lebar 26 cm, dan ketebalan 2,2 sampai 2,6 cm. Bobot laptopnya aja itu di kisaran 2,49 kg, dan chargernya ada di 879 gram. Jadi total bobot kalau di bawah-bawah adalah 3,36 kg. Untuk display, layar ini menggunakan panel IPS dengan ukuran 16 inci. Resolusinya adalah WQXGA atau 2560 x 1600. Aspek rasionya tentu 16:10, kekinian banget ya.
Untuk refresh rate dia mencapai 240 Hz dan refresh rate layar juga dapat diubah ke 60 Hz kalau dibutuhkan dengan shortcut di tombol function plus huruf R. Nah, menurut Lenovo peak brightness-nya ada di 500 nits sementara gamutnya ada di 100% sRGB. Kalau berdasarkan pengujian kami, ternyata ya klaim itu agak sedikit nggak pas ya. Ternyata brightness-nya itu lebih di 529 nits. Sementara itu untuk gamut covers ada di 97,1% sRGB dan volume di 104,4% sRGB. Dan seperti yang udah kami sebutkan di awal tadi, layarnya pakai X-Rite Pantone Certified. Jadi jelas ini cocok banget untuk para content creator ya. Dia sudah mendukung display HDR 400, Dolby Vision, G-Sync dan low blue light juga di sini. Nah, layarnya ini menggunakan lapisan anti glare, membuatnya nyaman digunakan, nggak terlalu banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu di sini. Engsel layarnya juga menarik karena dapat dibuka hingga 180 derajat. Jadi ini akan mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi kalau dia nggak sengaja terdorong atau tersenggol pada saat sedang digunakan. Ini juga berguna sih kalau kalian misalnya mau presentasi ke klien di atas meja ya. Bisa tuh dibuka aja sampai tidur sekalian ya. Untuk bingkai layar di semua sisinya terbilang sangat tipis dan ada semacam notch di bagian atas. Ini adalah area webcam dan sekaligus pegangan untuk membuka layar, jadi biar lebih mudah aja. Nah, untuk webcam dia menggunakan kamera 1080p 30fps dilengkapi dengan e-shutter dan 2 buah modul mikrofon di sisi kanan dan kiri kameranya. Mikrofon ini dilengkapi dengan fitur Smart Noise Cancellation yang dapat diakses melalui Lenovo Vantage. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah kualitas webcam dan mikrofon untuk kondisi di dalam ruangan dari laptop Lenovo Legion Pro 5i. Jadi bagaimana hasilnya? Gimana? Mantap ya. Dan perekaman suaranya juga bagus di sini. Kita lanjut ke audionya. Dia menggunakan konfigurasi 2 speaker masing-masing 2 watt di bagian bawah bodinya. Terdapat software Nahimic yang dapat digunakan untuk mengubah pengaturan profil audio dan equalizer. Untuk kualitas suaranya udah cukup oke, detailnya cukup oke juga, buat nonton juga mantap. Tapi memang ini bukan yang paling lantang untuk kelas harganya. Untuk konektor, di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C. Ini sudah mendukung data transfer dan display output juga. Lalu di kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu tombol e-shutter kamera, dan ada satu USB 3.2 Gen 1. Nah, di sisi belakang ini ada satu Ethernet port, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah mendukung power delivery sampai 140 watt. Lalu ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu USB 3.2 Gen 1 dengan fitur Always On, dan ada DC In. Nah, untuk keyboard dia menggunakan Legion True Strike Keyboard dengan soft landing switches yang terkenal emang nyaman sekali digunakan ya. Travel distance-nya ada di 1,5 mm dan ini sudah dilengkapi dengan fitur anti-ghosting. Tombol numpad masih tersedia di sini. Tentunya ini meningkatkan kenyamanan pengguna saat perlu banyak mengetik angka. Nah, tombol anak panahnya juga ukurannya penuh nih, nggak dikecilkan di sini. Keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit RGB dengan 4 zona warna yang tingkat kecerahan dan pengaturan warnanya dapat diakses melalui software Legion Spectrum. Sementara itu, tombol function plus spacebar ini bisa digunakan untuk mengubah mode profil lampu backlit-nya. Untuk touchpad, dia menggunakan precision touchpad dengan ukuran 12 x 7,5 cm. Letaknya ini memang cukup center to spacebar ya, jadi nyaman kalau dipakai buat ngetik. Tidak terdapat tombol khusus untuk klik kanan dan kiri di sini. Nah, sekarang kita bahas sistem pendinginnya. Dia menggunakan sistem pendingin Legion Cold Front 5.0. Yang satu ini menggunakan 2 kipas, 4 heat pipe besar, dan 1 heat pipe kecil. Untuk ventilasi udara, intake dari bawah dan exhaust ke 4 titik. Ada kanan, ada kiri, dan ada 2 exhaust mengarah ke bagian belakang. Sekarang kita bahas aspek performanya. Seperti biasa, Lenovo Legion memiliki mode performa yang disebut thermal mode dan dapat diakses melalui software Lenovo Vantage dengan tombol function plus huruf Q dengan 4 mode. Ada performance mode, ada balance mode. Nah, di mode ini pengguna bisa memanfaatkan fitur Legion AI Engine Plus yang secara otomatis mengatur kemampuan CPU, GPU, dan sistem pendingin berdasarkan tipe game yang dimainkan. Lalu ada quiet mode dan tentunya ada custom mode. Nah, di mode ini pengguna dapat mengatur secara manual kecepatan kipas dan performa laptop. Mode ini terlihat sangat detail sekali ya, sampai ada limitasi-limitasi suhu itu kita bisa set secara manual. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performanya menggunakan Cinebench R15 kita looping 20 kali. Di mode balance, skor tertinggi ada di 2.889 poin. Kita masih bisa dapat skor lebih tinggi kalau kita pakai mode performance. Di sini kita bisa memperoleh 3.194 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance di kisaran 2.370 sampai 2.400 poin, sementara di mode performance di kisaran 3.000 sampai
sampai 3070 poin. Nah, untuk suhu kerjanya di mode performance kita lihat bahwa suhu ini stabil di kisaran 95 sampai 98 derajat Celcius. Ini sebenarnya cukup wajar ya, mengingat Cinebench R15 itu membebani prosesor 100% secara terus-menerus. Suhu seperti ini harusnya tidak tercapai ya saat aplikasi atau game yang digunakan itu bisa membagi kerja optimal ke GPU dan CPU-nya. Dan biasanya kalau yang modern-modern sih bisa. Tapi misalnya kalian ragu, kalian bisa ubah mode performance ke balance karena di mode ini suhu CPU terlihat stabil di kisaran 70 derajat Celcius dengan sesekali aja dia spiking di awal run ke 90 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang sangat aman jika dibandingkan dengan performa yang dihasilkan. Nah, sebagai catatan untuk pengujian semuanya kita gunakan mode performance ya. Nah, kita mulai dari Blender 3.4.1 yang barbershop itu ya. Untuk CPU render selesai dalam waktu 21 menit 38 detik dan pakai GPU render di sini dengan CUDA selesai dalam waktu 2 menit 41 detik. Untuk suhu kerjanya pada saat GPU render terlihat bahwa CPU tergolong aman nih di 60 sampai 70 derajat Celcius dan suhu GPU itu cuma di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius saja. Lanjut ke Adobe Premiere Pro Sisi 2023. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik software only selesai dalam waktu 6 menit 13 detik. Untuk pakai CUDA atau pakai GPU render selesai dalam waktu 1 menit 46 detik saja. Nah, sekarang kita beralih ke video yang 1080p 60 fps lagi-lagi 2 menit 7 detik. Dengan software only ini semua selesai dalam waktu 1 menit 8 detik. Kalau pakai CUDA atau pakai GPU-nya hanya 29 detik saja. Super kencang. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat dia merender 4K dengan CUDA ya, terlihat bahwa suhu CPU tergolong aman di 50 sampai 65 derajat Celcius dan GPU juga cuma di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius. Kita lanjut ke software video editing profesional tapi kita ambil versi gratisnya. Ini adalah DaVinci Resolve 18.1. Ini video 4K 60 yang 2 menit 7 detik itu selesai di render dalam waktu 3 menit 13 detik saja. Kenceng banget ini ya. Untuk video 1080p 60 fps selesai dalam waktu 48 detik saja. Nah, suhunya saat merender yang 4K tadi ya, terlihat bahwa CPU itu ada di kisaran 80 sampai 95 derajat Celcius. Sempat sekali lah nyentuh 97 derajat Celcius. Tapi masuk ke pertengahan, suhu turun dan stabil di kisaran 60 sampai 72 derajat Celcius. Jadi ya masih aman juga ya. Untuk suhu GPU itu anteng di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ke pengujian GPU-nya. Dengan 3D Mark Graphics Score kita lihat di Firestrike DirectX 11 itu skornya dapat 28.243 poin. Sementara untuk Time Spy DirectX 12 dia dapat 11.960 poin. Nah, untuk suhu kerja pada saat kita lakukan Firestrike Stress Test, suhu GPU itu bisa stabil di kisaran 67 sampai 73 derajat Celcius. Oke, sekarang kita uji buat gaming ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, untuk Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, suhu CPU tuh stabil di 77 sampai 84 derajat Celcius, sementara GPU itu stabil di 70 sampai 73 derajat Celcius. Untuk suhu permukaannya di game yang tadi setengah jam ya, area kiri dan kanan keyboard itu ada di kisaran hanya 33 sampai 38 derajat Celcius. Sedangkan di beberapa titik pada area tengah keyboard terlihat ada yang menyentuh 41 derajat Celcius saja. Area kosong di sekitar tombol anak panah ini terlihat bisa nyentuh 46 derajat Celcius. Tapi ini bukan area tombol keyboard dan sangat jarang kesentuh kalau kita lagi main game. Untuk palm rest ini aman, bahkan bisa di bawah 30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke storage testnya. Kecepatan bacanya di sini, wah kencang di 7093 MB per second, sementara kecepatan tulisnya ada di 5274 MB per second. Sekarang kita uji baterainya. Brightness-nya kita set di kisaran 150 nits dengan volume suara di 25%. Untuk mode performance kita pakai balance. Untuk mode GPU kita pakai hybrid mode. Hasilnya untuk video playback 1080p kita dapat 6 jam. Ini adalah hasil yang wajar mengingat di hybrid mode ini disk GPU juga masih aktif. Jadi lumayan oke 6 jam. Nah, untuk charging ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena 30 menit pertama dia sudah langsung terisi di 81%. Sementara untuk sampai full 100% dia butuh waktu 58 menit atau 1 jam kurang 2 menit. Luar biasa kenceng. Tentunya ini diperoleh dengan rapid charge aktif ya. Nah, laptop kelas atas ini dijual di harga 33.999.000 dan ini sudah mencakup ada Legion M300 gaming mouse, ada backpack Lenovo Legion, ada Microsoft Office Home and Student 2021, Windows 11 Home, dan garansi Legion Ultimate Support selama 3 tahun, serta ada Accidental Damage Protection-nya juga. Layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan panduan dan saran dari seorang teknisi ahli yang juga seorang gamer dalam optimalisasi hardware dan juga software. Teknisi ini dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, telepon toll free maupun email. Selain itu disediakan juga dukungan perbaikan cepat di tempat pengguna. Iya, bisa datang ke tempat kalian. Sementara itu untuk garansi Accidental Damage Protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar dari garansi yang normalnya. Seperti misalnya ketumpahan cairan, jatuh dari meja, keretakan pada panel LCD, keyboard mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja. Ini semua ditanggung 100% selama 3 tahun dan dapat diklaim lebih dari sekali selama itu bukan di part yang sama. Nah, part yang sama pun masih bisa diklaim maksimal 2 kali. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu CPU terlihat agak tinggi di skenario yang membebani prosesor 100% secara terus-menerus. Tapi tenang, karena digunakan untuk game ataupun kegiatan lain dengan software yang dapat memanfaatkan GPU secara optimal, suhunya tergolong wajar. Bahkan DaVinci Resolve yang biasanya galak banget terhadap prosesor, ternyata masih bisa ditaklukkan juga dengan baik di sini. Tapi kalau kalian merasa terganggu dengan ini, kita bisa ubah aja mode performance ke balance mode, masih kencang juga. Dan kemudian tentunya ini bukanlah laptop yang tipis dan ringan ya. Segala performa yang ditawarkan itu tentu datang dengan bobot yang ya nggak ringan, masih di 2 kiloan. Dari sisi menariknya, penampilannya itu low profile, minim corak-corak gaming dan terkesan sangat profesional di sini. Dan dia menggunakan prosesor generasi baru untuk saat ini, pakai Intel Core i7 13700HX. Jumlah core-nya di sini melimpah, multitaskingnya sangat nyaman. Mau buat e-sport, gaming kompetitif nyaman banget, bisa ratusan FPS, nggak ada masalah. Kemudian dia pakai GPU Nvidia GeForce RTX 4070. Ini sangat kencang, cocok banget untuk content creation, editing foto dan video. Wah, dilibas di sini. 3D modeling nggak ada masalah. Gaming AAA dengan setting highest lancar. Kemudian untuk konfigurasi RAM-nya dia langsung 32 GB dual channel. Ini udah lega. Rasanya sih udah nggak perlu upgrade lagi untuk saat ini ya. Storage-nya juga kenceng banget dan lega di 1 TB. Masih menyediakan slot M.2 kedua pula ya, dan keduanya juga udah dipasangin heatsink di sini. Jadi aman. Layarnya pun di sini oke banget. Color gamut 100% sRGB, refresh rate-nya juga udah 240 Hz. Charging-nya juga super kencang. Nggak nyampe 1 jam udah full 100%. Konektornya di sini melimpah. Kamera udah 1080p dan udah ada e-shutternya juga untuk pengamanan. Wi-Fi udah langsung 6E dan ini penting banget nih, garansinya udah pakai ADP ya, Accidental Damage Protection selama 3 tahun. Jadi, laptop yang satu ini cocoknya buat siapa nih? Untuk gamer ya mungkin cuma pengen dipakai buat game aja ya. Bisa banget sih ya. CPU kencang, GPU juga kencang parah, layarnya juga udah 240 Hz. Untuk pekerja kantoran yang punya jiwa gamer dan butuh laptop gaming kencang tapi powerful, nah bisa banget tentunya. Nah, karena desain yang low profile ini membuat laptop ini terlihat masih profesional saat digunakan untuk meeting, kerja
kerja gitu ya, nggak ada masalah di sini. Lalu untuk content creator mau ngedit video atau sampai 3D modeling ini cocok banget, apalagi layar monitornya juga sudah 100% sRGB X-Rite Pantone Certified. Dan tentunya dia bisa untuk apa saja yang butuh performa super tinggi dari sebuah laptop. Ya, Lenovo Legion Pro 5 ini bisa dikatakan sebuah laptop high performance yang siap menjalankan berbagai workload, baik untuk gaming maupun untuk content creator ya. Laptop ini serba bisa. Jadi kalau memang laptop kencang seperti ini yang sedang kalian cari, rasanya yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Apalagi udah ada garansi ADP selama 3 tahun. Tinggal pakai aja, worry free lah selama 3 tahun. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV TV.